Jepang takkan santai usai lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Samurai Biru nggak akan santai di sisa grup C di round yang ketiga. Walau sudah berhasil amankan posisi, Timnas Jepang nggak akan bersantai. Mereka kabarnya masih mau meraih hasil-hasil maksimal. Kami tidak akan puas dengan hanya mendapatkan hasil lolos. Kami sudah punya target-target sendiri lebih tinggi, tegas kapten tim yakni Wataru Endo. Timnas Indonesia wajib lupakan peluang lolos langsung ke Piala Dunia. Timnas Indonesia dinilai harus melupakan peluang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga. Australia diprediksi kuat akan mendampingi Jepang menuju Piala Dunia via jalur ini, dan Indonesia berharap pada putaran yang keempat. Timnas Indonesia diminta untuk melupakan peluang lolos secara langsung. Garuda harus mengalihkan bidikan untuk mengincar posisi ketiga atau posisi keempat di dalam grup C ini. Sandy Walsh oleh Romeni dan Mesilker absen latihan. 3 pemain timnas Indonesia yakni Sandy Walsh, oleh Romeni dan juga Mesilker absen latihan jelang laga melawan timnas Bahrain. Ketika diwawancari, Sumarji menjelaskan kondisi Sandy Walsh, oleh Romeni dan juga Mesilker dalam kondisi yang baik-baik saja. Timnas Argentina berjarak 1 poin dari Piala Dunia. Timnas Argentina semakin dekat dengan lolos Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan hanya butuh tambahan 1 poin saja untuk bisa meraih tiket ke putaran final Piala Dunia. Argentina kini kokoh di puncak klasemen babak kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Pasukan dari Lionel Scaloni itu mampu mengumpulkan 28 poin dari 13 laga yang telah dimainkan. Dengan sisa 5 laga, Argentina hanya butuh 1 poin lagi agar aman di peringkat 6 besar klasemen. Timnas Argentina mulai terbiasa bermain tanpa Lionel Messi. Timnas Argentina meraih kemenangan penting saat menjamu Uruguay. Argentina menang dengan skor akhir 1-0 atas Uruguay tanpa kehadiran dari Messi di atas lapangan. Argentina telah 3 kali bermain tanpa Messi dalam 7 laga terakhirnya. Belakangan Lionel Scaloni punya beberapa opsi menarik di lini serangnya. Ada nama Alejandro Garnacho yang bersinar di MU. Lalu ada nama Giuliano Simeone dari Atletico dan juga Thiago Almada yang bisa menjadi opsi. Donnarumma terharu tak lagi dicemooh di San Siro. Gianluigi Donnarumma terharu mendapatkan sambutan hangat dari publik fans dari San Siro saat membela timnas Italia. Ia sebelumnya kerap dicemooh oleh fans AC Milan saat tampil di San Siro. Donnarumma beberapa kali mendapatkan cemoohan dari publik di San Siro kala kembali bertanding di Milan. Namun pada laga kontra Jerman hal itu tak terjadi. Tak ada lagi teriakan negatif untuk sang kiper timnas Italia tersebut. Lawan Chelsea di Piala Dunia antar klub 2025 dicoret. Lyon yang menjadi salah satu lawan Chelsea di fase grup Piala Dunia antar klub 2025 dicoret dari turnamen, dan klub Meksiko itu melanggar aturan multi kepemilikan. Lyon seharusnya jadi satu dari 3 wakil Meksiko di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Keputusan FIFA itu hadir setelah klub Costa Rica yakni Alajuelense menggugat lolosnya 2 klub Meksiko tersebut, dan FIFA turut mengumumkan akan segera memutuskan pengganti dari Lyon. Lautaro Martinez tegaskan komitmen dengan Inter Milan. Lautaro Martinez mengaku sempat mendapatkan banyak tawaran dari klub yang lain, tetapi baginya Inter Milan adalah prioritas utama. Bagi penyerang asal Argentina itu, Inter pada akhirnya lebih dari sekedar tempat kerja. Ia kini sudah menyatu dengan kota Milan. Dalam usia yang 27 tahun, Lautaro Martinez sudah mencatatkan 321 penampilan bersama si biru. Ia telah mencetakkan total 147 gol dan juga 49 assist. Gegar otak saat bela timnas Brasil, Alisson Becker resmi kembali ke Liverpool. Alisson Becker, kiper andalan Liverpool dan juga timnas Brasil, baru saja mengalami cedera yang cukup serius saat menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Kolombia. Cedera itu terjadi setelah ia terlibat benturan keras dengan bek Kolombia yakni Davinson Sanchez. Setelah insiden tersebut, Alisson kembali ke Liverpool untuk bisa mendapatkan perawatan dari tim medis Liverpool.
Mamadashvili berambisi gusur Alisson Becker. Georgie Mamadashvili akan bergabung dengan Liverpool di musim depan. Ia tak malu-malu menyatakan ambisinya untuk menggeser posisi dari Alisson Becker. Mamadashvili akan bergabung dengan Liverpool per Juli 2025 nanti dari Valencia. Kiper 24 tahun itu diproyeksikan sebagai penerus dari Alisson Becker yang sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Mamadashvili ini saja mendapatkan tebing terjal untuk bisa menjadi kiper utama Liverpool, tapi penjaga gawang 24 tahun itu akan siap untuk bersaing. Kalau tak ada Hansi Flick, Rafinha mungkin sudah tinggalkan Barcelona. Rafinha mengakui hampir meninggalkan Barca usai tampil stagnan di 2 musim pertamanya. Namun telepon dari pelatih Hansi Flick meyakinkan winger Brasil itu untuk bertahan dan kini menjelma menjadi salah satu pemain terbaik dari Blaugrana. Pada musim ini yang menjadi tahun ketiga Rafinha di Barca, ia sudah mencetakkan 27 gol dan juga 20 assist dari 42 laga di seluruh kompetisi. Kedatangan dari Hansi Flick selaku suksesor dari Xavi Hernandez mengubah nasib dari Rafinha. AC Milan masih yakin bisa kejar tiket di Liga Champions. AC Milan tercecer dari persaingan 4 besar di Liga Italia. Meski performanya sedang payah, Rossoneri mengincar zona Liga Champions. Milan saat ini terjerembab di posisi ke-9 Liga Italia dengan mengoleksi 47 poin. Tim besutan dari Sergio Conceição tersebut kini tertinggal 6 poin dari Bologna yang berada di urutan keempat atau batas zona Liga Champions. Selain perlu mengejar Bologna, Milan juga harus bersaing dengan 4 tim lainnya. Mereka adalah Juventus, Lazio, AS Roma, dan juga Fiorentina. Julian Brandt bersiap angkat kaki dari Borussia Dortmund. Julian Brandt dilaporkan telah memutuskan untuk hengkang dari Borussia Dortmund di akhir musim nanti. Sky Jerman mengatakan bahwa Brandt memilih angkat kaki karena kabarnya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Manajemen dari Dortmund memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya karena sang pemain tampil mengecewakan di sepanjang musim ini. The BVB tidak akan mematok harga yang terlampau tinggi untuk Julian Brandt. Gelandang berumur 28 tahun tersebut siap dilego dengan harga yang cukup miring. Manchester United lagi proses transfer striker tajam di Ligue 1 Prancis. Kabar ketertarikan MU terhadap Jonathan David nampaknya bukan sekadar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sedang memproses transfer dari sang pemain. Sky Sports Jerman melaporkan bahwa MU sudah mulai bergerak untuk bisa mendapatkan sang pemain. David yang akan berstatus sebagai bebas transfer dinilai menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka karena selain gratis ia juga punya rekam jejak yang cukup baik. Gagal bersinar di Premier League, Michael Mudryk bakal dibuang Chelsea ke Spanyol. Anthony yang dipinjamkan ke Real Betis telah meningkatkan kembali valuasinya di Manchester United, dan kini Chelsea nampaknya ingin melakukan hal serupa dengan salah satu pemain mereka yang dianggap gagal, yakni Michael Mudryk. Winger asal Ukraina tersebut dikabarkan tengah menarik minat klub La Liga, yakni Sevilla. Menurut laporan dari Sport, Sevilla tertarik mendatangkan Mudryk dengan skema peminjaman. Klub asal Andalusia tersebut ingin membawanya ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan untuk musim depan dengan harapan bahwa sang pemain bisa kembali ke performa terbaiknya jauh dari sorotan media Inggris. Liverpool dan Madrid berebut tanda tangan dari Danny Wilson. Danny Wilson back tengah milik Bournemouth menjadi sosok utama dalam bursa transfer musim panas nanti. Performanya yang konsisten menarik minat dua raksasa Eropa, yakni Liverpool dan juga Real Madrid. Dengan klausul rilis yang mencapai 50 juta euro, Bournemouth kemungkinan besar kesulitan mempertahankan Wilson jika salah satu klub besar tersebut serius ingin membajaknya. Liverpool dikabarkan melihat Wilson sebagai calon pengganti dari Virgil van Dijk. Gagal total di Liverpool, Federico Chiesa bakal ditendang di akhir musim. Federico Chiesa diprediksi akan meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti dan kembali ke Italia untuk bisa merasakan kenyamanan bermain di ajang Serie A. Setelah transfer musim panas lalu yang gagal memberikan hasil yang diharapkan, Liverpool berpotensi melepas Chiesa dengan cepat. Laporan dari Calcio Mercato bahkan menyebutkan bahwa kepergiannya sudah pasti, dengan bursa transfer musim panas menjadi momen bagi Liverpool untuk segera berpisah.
Jared Braithwaite jadi target utama Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah tertarik untuk bisa mendatangkan bek tengah Everton yang Jared Braithwaite pada bursa transfer musim panas nanti. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Spurs mulai bergerak untuk bisa mengamankan tanda tangan sang pemuda. Braithwaite adalah bek tengah berkaki kiri yang berarti ia akan bersaing dengan Mickey van der Ven jika bergabung dengan Tottenham Hotspur. Arsenal incar striker monster dengan 15 gol. Arsenal dikabarkan tengah mencari tambahan tenaga di lini depan. Menurut laporan, Arsenal dan juga MU sama-sama tertarik untuk bisa mendatangkan penyerang Brentford yakni Bryan Mbeumo. Pemain internasional Kamerun tersebut tampil gemilang di musim ini dengan mencetakkan 15 gol dari 25 pertandingan di ajang Premier League. Dengan nilai pasaran mencapai 40 juta euro, Mbeumo menjadi salah satu pemain yang paling diincar di Premier League dan Brentford memasang harga sekitar 50 juta pound sterling untuk sang wingernya tersebut. Thiago Motta akan dipecat usai lawan Genoa. Juventus dikabarkan telah memutuskan untuk berpisah dengan Thiago Motta selepas jeda internasional dan Roberto Mancini digadang-gadang menjadi suksesornya. Hasil mengecewakan Bianconeri di sepanjang musim ini membuat kursi pelatih dari Thiago Motta digoyang kencang. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan Juventus bakal memberhentikan Allenatore berusia 42 tahun tersebut dan dikabarkan nantinya Roberto Mancini akan menempati pos terdepan sebagai pengganti dari Thiago Motta.